Bab 229 Di mana tahu? Tidak ada lengan bawah, tapi lengan besarnya masih utuh. Meski panjangnya hanya setengah ibu jari, namun di hati Xiao Chen seberat gunung. Tanpa fluktuasi sedikit pun, tanpa sedikit pun kekuatan suci, lengan yang patah itu tenggelam diam-diam ke dalam tubuh Xiao Chen, mengeluarkan suara, ding, yang tajam, seperti magnet yang saling tarik-menarik bertabrakan, dan bertabrakan dengan tubuh Xiao Chen. Sosok-sosok itu bercampur satu sama lain. Meskipun tidak lengkap, kaki dan lengan batu dihubungkan oleh cahaya kabur. Bagian yang hilang diisi oleh cahaya seperti air. Seorang manusia batu duduk dengan tenang di tubuh Xiao Chen. Kupu-kupu berwarna-warni berterbangan dengan lembut, memancarkan cahaya lembut. Zhuang Zhou menjauh dari medan perang, terbang ke langit, dan mendatangi Xiao Chen dengan sayapnya yang berkedip lembut. Seolah-olah dalam mimpi, Xiao Chen merasa sedikit tidak nyata ketika dia melihat dengan matanya sendiri orang suci legendaris yang begitu berbakat dan cantik sehingga dia bisa berdiri dengan bangga untuk selamanya. Dia sebenarnya sangat dekat dengan Zhuangzi. Riak kecil beriak, dan Xiao Chen menemukan bahwa reruntuhan di depannya menghilang, padang rumput yang luas menghilang, dan dia benar-benar berdiri di kehampaan, hanya dengan dia dan kupu-kupu berwarna-warni. Apa itu tahu? Sebuah suara tanpa emosi terdengar di telinga Xiao Chen. Xiao Chen tidak tahu mengapa orang sempurna yang sangat dekat dengan dewa leluhur pada tingkat spiritual ini menanyakan pertanyaan kepadanya. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia menjawab dengan jujur, tanpa nama, permulaan langit dan bumi. Kupu-kupu mengepakkan sayapnya dengan lembut, dengan acuh tak acuh. Suara itu terdengar jelas di kehampaan, benarkah? Dari ketiadaan, asal mula langit dan bumi. Petik 2. Apakah kamu benar-benar memahami Tao? Apakah itu Taomu? Menghadapi pertanyaan ini, Xiao Chen terdiam. Dia terdiam sejenak sebelum membuka mulutnya. Ini. Langit dan bumi hidup berdampingan dengan saya, dan segala sesuatu ada bersama saya. Saya adalah satu. Dan Anda Zhuang Zhou sangat acuh tak acuh. Zhuangzi adalah orang yang paling dekat dengan dewa leluhur di alam spiritual, dan dia sepertinya sengaja memberikan petunjuk. Xiao Chen dengan cepat menenangkan dirinya dan berpikir dalam hati. Namun, alam Zhuang Zhou terlalu halus untuk ditangkap oleh Xiao Chen. Dan pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar lagi, di mana tahu. Xiao Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang, terjebak di dunia yang gelap, tidak mampu menangkap sinar matahari, dan ekspresinya berubah-ubah, kesurupan. Di puncak langit, pedang 4 langit, 7 pohon harta karun, tangan raksasa Allah, dan santo bela diri Sun Wu telah tenggelam ke dalam kekacauan menghancurkan sekelompok pembudidaya. Namun, keempat orang kuat yang tiada taranya tidak ingin melakukan kejahatan pembunuhan dan menyegel ruang tersebut. Kekuatan penghancur langit dan bumi sepenuhnya terpenjara dalam kekacauan yang mereka ubah. Di bawah mereka, para pembudidaya berjuang keras untuk bersaing memperebutkan lebih dari selusin harta langka. Meski kekuatannya tidak sekuat Tong Tian dan lainnya, namun tidak kalah dengan kebrutalannya. Yai Zhen, putra naga legendaris, tampak seperti serigala, dengan sisik hitam mengkilat di sekujur tubuhnya dan kabut darah. Kecelakaan di antara beberapa malaikat jatuh. Malaikat jatuh terlahir dengan kekuatan tempur yang kuat. Selama mereka mencapai usia dewasa, mereka memiliki tingkat budidaya setengah dewa atau lebih tinggi. Sayap hitam terbentang, kabut tak berujung melonjak, dan langit gelap gulita. Aum! Dengan raungan yang keras, langit berguncang dan bumi berguncang, meski tubuh Yai Zhen sangat besar, kecepatannya menjadi semakin cepat, dan akhirnya berubah menjadi aliran darah. Tubuh binatang. Setinggi 10 kaki itu seperti pisau berdarah,
menyapu beberapa malaikat jatuh dalam sekejap. Dengan beberapa suara, embusan, darah berceceran. Yazen yang haus darah benar-benar memotong tubuh dua malaikat jatuh terbang dan darah jatuh, sepotong kabut darah melayang di langit. Di sisi lain, cahaya ilahi 5 warna bersinar. Kong Xuan tidak menunjukkan tubuh aslinya sama sekali, dan menyapu para penggarap yang tersembunyi dalam cahaya ilahi. Dia jauh lebih menakutkan daripada Yazen yang ganas. Cahaya ilahi 5 warna itu seperti penambang. Kemanapun ia melewatinya, para kultivator terus-menerus dihancurkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Seolah melampiaskan ketidakpuasannya, dia tidak mampu bersaing memperebutkan harta dewa leluhur, dan sekarang dia tanpa ampun dalam mengambil tindakan. Dengan sekali gesekan, Kong Xuan muncul di samping Pterosaurus besar yang panjangnya puluhan meter. 5 lampu berwarna hijau, kuning, merah, hitam, dan putih menyapunya, dan jeritan yang menggetarkan bumi tiba-tiba terdengar di langit. Sisik naga terbang ke langit, darah melonjak, dan langit berlumuran darah. Tubuh pterodaktil besar itu terkoyak dalam sekejap, dan kepala naga besar itu jatuh ke langit dengan tatapan enggan. Seekor Pterosaurus yang kuat terbunuh dalam sekejap. Kong Xuan sangat kejam sehingga semua orang terus menghindar, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Energi pedang melonjak di langit, dan darah mengalir. Harta langka yang muncul di istana dewa leluhur menyebabkan banyak pembudidaya mempertaruhkan nyawa untuk memperjuangkannya, dan niat membunuh melonjak ke langit. Bahkan orang-orang di darat pun siap untuk bergerak. Puluhan ribu orang memandang ke atas, namun keterampilan mereka rendah dan tidak mungkin mereka naik dan bersaing. Akhirnya, banyak penggarap mulai membalikkan reruntuhan yang jatuh dari langit ke tanah, berharap mendapatkan sesuatu. Jauh di langit, Tuan Tongtian yang tampak tampan dan luar biasa tampan berdiri di Pulau Dewa dan menghela nafas tanpa daya. Pada saat yang sama, menghadapi 7 pohon harta karun dan Allah, meskipun mereka lebih kuat darinya, mereka tidak dapat memblokirnya. Sekarang, Martial Saint Sun Wu lainnya dengan kekuatan jiwa yang tak tertandingi telah terbunuh, dan dia bahkan lebih tak terkalahkan. Dia bertekad untuk mengeluarkan formasi yang akan berkoordinasi dengan Zhu Xian, Jue Xian, Slater Immortal, dan Trap Immortal, tetapi berpikir bahwa mungkin ada orang yang menunggu dalam kegelapan yang belum mengambil tindakan, dia memutuskan untuk berhenti. Cukup untuk mendapatkan salah satu dari 2 harta karun itu. Di langit di atas reruntuhan, pedang Zuxian dan pedang abadi absolut bergetar hebat, dan akhirnya belati batu yang menjebak mereka roboh dan terbang keluar, tidak lagi memperhatikannya. Martial Saint meraung, menghancurkan kekacauan, dan mengendarai Pegasus untuk mengambil belati batu. Tak mau kalah, 7 pohon harta karun dan tangan raksasa Allah pun ikut melangkah maju di saat yang bersamaan. 4 pedang ganas Zhu Xian, Jue Xian, Slater Immortal, dan Trap Immortal melindungi bola batu tersebut. Energi pedang yang kacau menghancurkan langit dan membuka terowongan menuju langit dalam kekacauan. Qibao Miaoshu ingin menghentikannya, tetapi pada akhirnya menyerah. Tuan Tongtian bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Jika dia terpaksa menyimpan kedua harta itu, dia pasti akan mendapat keributan pada akhirnya. 3 orang kuat bersaing memperebutkan belati batu dalam kekacauan, dan pertempuran menjadi lebih intens. Dalam kehampaan yang tak bisa dijelaskan, Xiao Chen masih berdiri kaku. "Di mana jalanmu?" Suara itu dingin dan tanpa emosi, dan terdengar lagi dalam kehampaan. "Jalanku, jauh dan perlu dijelajahi." Xiao Chen sedang berpikir keras. Prasasti kuno di Sungai Kuning dan prasasti kuno di Long Island sepertinya telah mencatat jejak Tao. Orang-orang tua di Tanah Suci juga menjelaskan, Tao, yang berbed.
Kepadanya, tetapi semuanya sulit dipahami dan sepertinya berada jauh sekali, sehingga sulit untuk ditangkap. Kupu-kupu itu beterbangan, sepasang sayap yang hampir transparan, mengepak dengan riak, kehampaan seolah pecah, dan cahaya spiritual juga menembus kabut dalam kegelapan. Xiao Chen sepertinya terbangun sedikit dan berkata, jalannya ada di depan, maju saja. Zhuang Zhou menghela nafas, yang membuat Xiao Chen merasa sedikit bingung lagi, dan berkata, jalannya ada di belakang, berbalik saja. Dia memikirkan apa yang pernah dia lakukan. Saya telah jatuh ke dalam keadaan halus beberapa kali, dan perasaan menyatu dengan Tao dan hidup berdampingan dengan langit dan bumi begitu misterius sehingga saya tidak dapat menjelaskan Tao. Jika saya bisa melihat kembali dan melihat dengan jelas, sepertinya saya telah memahami intinya. Di mana jalanmu? Zhuang Zhou masih bertanya. Kali ini, Xiao Chen sepertinya benar-benar terbangun sepenuhnya. Dia terdiam lama sekali, dan akhirnya berkata, Tao ada di kakiku, dan jalan yang kulalui adalah Tao. Seolah-olah dia benar-benar hancur. Kabut di hatinya hilang, dan dia tahu bagaimana melanjutkannya. Bagus sekali. Ada lagi. Mata Xiao Chen menjadi lebih tegas dan dia berkata, Tao ada di dalam dirimu. Jika aku menginjakmu, kamu akan memasuki Tao. Tawa Zhuangzi menyebar. Kecuali orang suci meninggal, pencuri akan terus berlanjut. Dia pernah mengucapkan kata-kata yang mengejutkan, menetapkan kode etik bagi dunia dan menjadi model bagi umat manusia. Seorang suci yang terlahir memberikan teladan bagi dunia, perlu dipatahkan sebelum dapat dibuka. Kupu-kupu itu berkibar, mengepakkan sayapnya dengan lembut, kekosongannya pecah, dan Zhuang Zhou menghilang. Dan Xiao Chen menemukan bahwa dia sekali lagi berdiri di atas reruntuhan di tanah, menatap tajam ke kejauhan, dan mendapat pencerahan instan, yang membuatnya merasa luar biasa dan memahami dengan jelas jalan masa depannya. Dia tetap tidak bergerak, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia ini. Suara pertempuran di langit sepertinya telah berhenti, dan puluhan ribu orang di tanah sepertinya telah menghilang. Pikiranku melayang ke langit, seolah-olah aku sudah berdiri tinggi di langit. Melihat ke bawah, aku melihat sungai menderu dengan air kuning besar mengalir ribuan mil jauhnya. Sebuah monumen kuno menjulang di sungai, mengambang dan tenggelam. Sebuah pulau terpencil, di tengah laut duli, naga mengaum, kota mati menjulang, dan sebuah monumen kuno perlahan muncul dari kota. Peta langit prasasti kuno muncul di hati Xiao Chen, dan Xuan Gong mulai mengalir secara otomatis. Ada pemahaman misterius dan misterius di dalam hatinya. Pada saat yang sama, titik akupuntur ilahi **** juga sangat terang, dan aliran esensi kehidupan mengalir keluar. Yuan mengalir menuju anggota tubuhnya dan ratusan pembuluh darahnya. Titik akupuntur yang didewakan dihubungkan oleh pancaran cahaya yang menyilaukan. Pembuluh darah ilahi mengembun, dan esensi kehidupan mengalir seperti mata air, menyirami tubuh Xiao Chen yang hampir kering. Seolah-olah dibaptis oleh kehidupan, organ dalam, anggota badan dan pembuluh darah Xiao Chen, semua tulang, setiap inci kulit dan daging di tubuhnya diberi nutrisi oleh esensi kehidupan. Bagaikan gurun yang sepi, sungai kehidupan yang panjang mengalir melaluinya dan dibasahi sepuasnya. Praktek yang sempat terhenti selama lebih dari 2 tahun itu tiba-tiba melonjak seperti banjir yang meluap. Merusak, 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 menembus lagi dan lagi, terus-menerus menerobos. Pembuluh darah ilahi terwujud, dan esensi kehidupan dalam daging dan darah menjadi sangat kuat. Kekosongan dari 200 tahun kehidupan yang hilang sepenuhnya diisi oleh esensi yang mengalir dari gua ilahi. Pada saat ini, Xiao Chen dengan jelas mendengar suara sesuatu pecah di dalam tubuhnya, seolah penghalang itu rusak. Dalam sekejap,
dia beralih dari alam penyimpanan kesadaran tingkat ketiga ke alam penyimpanan kesadaran tingkat ke-6, setelah melewati 3 tingkat berturut-turut. Bab 230 duduk di sumur dan memandang ke langit. Dalam 2 tahun terakhir, kemajuan kultivasi Xiao Chen sangat istimewa. Di bidang spiritual, ia telah mencapai alam kesadaran tingkat ke-5, tetapi kekuatan fisiknya selalu stagnan di alam kesadaran tingkat ketiga. Tampaknya karena menyerap esensi garis keturunan bumi, kecepatan peningkatannya terlalu cepat dan mengalami stagnasi. Tapi Niuren kecil yang gemuk tidak terpengaruh sama sekali. Orang-orang tua di Tanah Suci menyelidiki tubuhnya secara mendalam dan menemukan bahwa itu bukanlah alasan sebenarnya. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan tajam dalam umurnya dan kondisi fisiknya yang tidak sebaik sebelumnya. Tubuh harta karun yang dibudidayakan Xiao Chen hampir runtuh karena ini, tetapi untungnya pada akhirnya stabil. Orang tua dan Xiao Chen tidak terlalu khawatir, karena di titik akupuntur yang didewakan di tubuh Xiao Chen, terdapat harta esensi yang sangat besar yang tersembunyi. Setelah diaktifkan suatu hari nanti, alam kekuatan fisik akan langsung menyusul alam rohani. Hari ini, dia menerobos 3 tingkat berturut-turut, dan kekuatan fisik serta alam spiritualnya secara bersamaan memasuki alam harta karun kesadaran tingkat ke-6. Umur panjangnya dipulihkan, dan fisiknya meningkat pesat. Tubuh terus berubah dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Organ-organ yang sudah menua direvitalisasi. Melihat ke dalam, Anda dapat melihat bahwa organ-organ dalam tampaknya telah diregenerasi, bersinar dengan cemerlang, seolah-olah diukir dari batu giok kristal. Tulang itu seperti berlian. Tulang yang lepas perlahan-lahan mengeras dan menjadi semakin padat. Dan kulit yang sedikit kendor berangsur-angsur menyebar, dan akhirnya menjadi sehalus dan selembut kehidupan baru, bersinar dengan kilau kristal. Kebugaran fisik meningkat dengan cepat. Ini bukan hanya pemulihan sederhana, tetapi perubahan kualitatif yang nyata, lebih dari itu dari sebelumnya, dan badan harta karun telah naik beberapa lantai lagi. Ini adalah transformasi sejati dari tubuh yang berharga. Rambut hitam panjang menyebar secara alami seperti air terjun. Meskipun dirawat dengan hati-hati oleh King King, yang mengantarkan bubur wijen hitam setiap hari, warnanya sudah lama menjadi hitam, tetapi kurang berkilau dan vitalitas. Xiao Chen merasa setiap inci kulitnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan, seolah dia bisa menopang dunia dengan lambaian tangannya. Latihan juga tentang mengembangkan pikiran. Sepertinya saya benar-benar ingin bepergian ke seluruh dunia. Kali ini pencerahan membuat Xiao Chen menyadari banyak hal. Kata, Tao, itu misterius, dan jalannya masih sangat panjang. Zhuang Zhou, seorang pria yang tingkat kesadaran spiritualnya sangat dekat dengan dewa leluhur, memberi pelajaran terbaik kepada Xiao Chen. Ketika Xiao Chen terbangun dari alam misterius, dia menemukan bahwa semua pembudidaya yang bertarung sengit di langit telah menghilang, dan padang rumput sudah kosong. Puluhan ribu orang telah mundur, dan dialah satu-satunya yang tersisa di sini. Yachao Tiangong telah benar-benar runtuh dan jatuh ke langit, hanya menyisakan reruntuhan. Harta langka telah diambil oleh yang kuat. Yang membuat orang sedikit menyesal adalah raja jahat legendaris, Zhang Sanfeng dan tuan lainnya tidak mengambil tindakan. Menatap langit yang kosong, Xiao Chen bermeditasi dalam hati. Dibandingkan dengan Kong Xuan, bahkan dibandingkan dengan malaikat jatuh, Yasu, dan Suani, dia tidak tahu seberapa jauh dia tertinggal. Alam 9 surga, jika sudah mencapai alam keabadian, maka perbedaannya setidaknya selusin surga, atau bahkan puluhan surga. Namun, hal ini tidak mematahkan semangatnya. Para master telah melalui latihan keras, dan menjadi lemah adalah sebuah proses yang perlu.
Tanpa nostalgia apapun, Xiao Chen membuka sayap abadinya dan terbang menuju ke Kaisaran Sang Besar yang jauh. Kota Kaisar Wastelen Selatan tampaknya agak sepi sekarang, dan banyak generasi muda telah pergi ke utara menuju dunia tengah. Karakter yang hanya muncul dalam legenda di masa lalu telah muncul di dunia dalam 2 tahun terakhir, yang telah menarik banyak anak muda. Mungkin naif untuk mengatakan bahwa mereka sedang mengejar impian, atau mereka mungkin sedikit sombong untuk mengejar cita-cita mereka, tetapi banyak orang yang memang seperti ini. Selama beberapa tahun terakhir, mereka memulai perjalanan ke utara. Selama 3 tahun terakhir, kepala sekolah dari Sekte Abadi telah bertanggung jawab atas kota Tiandi. Pada malam itu 3 tahun lalu, dialah yang menyerang dengan pedang yang menakjubkan dan cemerlang itu, membebaskan Xiao Chen dari kesulitannya. 2 tahun lalu, lelaki tua yang sama inilah yang menyerang dengan pedangnya lagi, memotong tanda Dewa Benih Iblis rusak di tubuh Yan Qingcheng, dan menggunakan energi pedangnya yang tak tertandingi untuk dengan paksa membantunya mengatasi kesulitannya. Guru Yan Qingcheng, Liu Qingfeng, menatap kepala sekolah abadi dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih banyak, kakak senior. Kamu benar-benar, aku baik-baik saja. Aku ingin mencapai level yang lebih tinggi, jadi aku juga membantu Qingcheng." Ekspresi kepala sekolah abadi acuh tak acuh, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa cahaya pedangnya begitu tiada taranya. Sulit membayangkan level apa yang telah dicapai orang tua ini. Liu Qingfeng sedikit terganggu. Kakak seniornya sebenarnya secara tidak langsung mempraktikkan sihir menghancurkan benih iblis dan mewarisi benih dewa Yan Qingcheng. Sulit membayangkan level apa yang akan dia capai setelah dia menerobos. Tentu saja, penerus teknik hebat dewa penghancur benih iblis sudah sangat berbeda dari teknik iblis asli. Metode ini tidak memerlukan kuali eksternal, ia menggunakan diri sendiri sebagai kuali dan hati sendiri sebagai tungku akar dewa ditanam kembali. Itu akan menjadi langkah selanjutnya menuju teknik dewa penghancur iblis. Dalam sejarah, hanya ada 2 orang yang pernah berlatih, satu adalah leluhur Sekte Iblis, dan yang lainnya adalah Raja Jahat Abadi. Untuk membuat kemajuan lebih lanjut, mereka memilih perjalanan pelatihan yang lebih menakutkan dan sulit daripada Dewa Pemecah Iblis. Seluruh sosok kepala sekolah abadi tampak kabur. Dia menatap langit berbintang dan berkata, ketika Qingcheng datang ke dunia tengah, sepertinya dia juga memilih metode penanaman kembali akar dewa. Aku tidak tahu seberapa tinggi langitnya, gadis. Liu Qingfeng mengutuk. Di aula bunga pemalu di bawah bulan yang tertutup, suara seruling yang samar terdengar lagi. Seorang wanita tua tampak sedih, meletakkan seruling giok di tangannya, dan berkata dengan ekspresi sedih, Raja Qinglong yang terluka parah telah dikirim, pergi, dan dia pasti sudah pulih, dan cucuku putraku Liu Mu. Keluarga Hai Yunsui telah memasuki dunia tengah. Hai Yuntian juga sangat berbakat dalam kultivasinya, tetapi dia dirasuki setan 3 tahun lalu. Sejak itu, dia tidak punya pilihan selain memulai jalur kultivasi lain. Bab iblis dari buku teratai telah diingatnya dia telah mengasingkan diri selama 3 tahun. Baru hari ini, cahaya dan bayangan bunga matahari emas muncul di retretnya. Dengan suara gemuruh, asap dan debu membubung ke langit, bunga matahari bermekaran, dan langit dipenuhi bayangan bunga. Meskipun Fatih Zuge memiliki kecerdasan bisnis yang hebat, dia bukanlah keturunan langsung dari keluarga tersebut, dan akhirnya meninggalkan Tiongkok. Hoffman, nenek moyang generasi kedua dari keluarga Reagan, tidak ingin melihat teman-temannya pindah, dan dia juga berencana melakukan sesuatu yang besar atas nama ketenaran. Adapun pedang iblis Dugu, Yu Wenfeng, dan Qilao, mereka sudah berada di dunia tengah, dan sebelum mereka ada Zhao Chongyang, satu-satunya tuan muda terbaik dari Jin.
Rasi muda di hutan belantara selatan yang belum bertarung melawan Xiao Chen. Dinasti Shang mendirikan ibu kotanya di Yin, salah satu dari 5 negara hegemonik, meliputi ratusan juta kilometer persegi, luas dan tak terbatas, dan terletak di barat daya Tiongkok. Sebulan kemudian, Xiao Chen datang ke ibu kota Yin dan Shang yang makmur dan berlatih di dunia manusia. Xiao Chen merasakan secara mendalam dan keadaan pikirannya sangat berbeda dari masa lalu. Ketika Anda mencapai alam kesadaran, tidak hanya kekuatan supernatural yang besar akan muncul, tetapi berbagai trik sulap kecil juga akan muncul dari waktu ke waktu, mengubah penampilan fisik. Ini adalah trik sulap kecil yang muncul dari budidaya tubuh harta karun oleh Xiao Chen. Itu hanyalah pergerakan daging dan darah, dan itu bukan apa-apa. Tanpa khawatir ketahuan oleh keluarga Hu, Xiao Chen telah tinggal di Yindu selama setengah bulan. Pada hari ini, dia datang ke Menara Wang Yue di Yindu. Bangunan ini sangat terkenal. Legenda mengatakan bahwa Li Bai, pendekar pedang tiada taraf, pernah dalam keadaan mabuk membacakan ratusan puisi di sini, menjadikan tempat ini tidak hanya tempat yang berharga bagi para sastrawan dan penyair, tetapi juga tempat berkumpulnya para praktisi. Pada hari kerja, banyak murid berpangkat tinggi di ibu kota Dasang sering berkumpul di sini, dan para pembudidaya yang melewati Yindu tidak akan pernah melewatkannya. Menara Wang Yue 9 lantai adalah salah satu gedung tertinggi di Yindu. Menara ini dikunjungi oleh tamu-tamu terhormat setiap hari. Beberapa anak dari keluarga bangsawan berada di lantai 9, berbicara dengan keras. Dikatakan bahwa Supreme Tongtian memperoleh harta leluhur. Siapa yang mendapatkan belati batu lainnya? Dikatakan bahwa itu dikumpulkan oleh Martial Saint. Belum tentu. Baik Allah maupun pemilik 7 pohon harta karun tidak memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Bahkan jika kekuatan jiwa santo bela diri menantang surga, mustahil untuk menahan pengepungan mereka berdua. Petik 2. 3 dari mereka harus selalu melakukannya. Jika satu orang mendapatkannya, mengapa begitu aneh bahwa Martial Saint dapat menaklukkan dunia? Belakangan ini, dunia tengah penuh dengan orang-orang luar biasa. Sebagian besar master yang lahir dalam beberapa tahun terakhir termasuk dalam 5 penguasa utama. Apalagi, generasi muda kita di Yindu. Pilih saja master secara acak dan Anda bisa menaklukkannya rekan-rekanmu di hutan belantara selatan, Xinjiang, Mobei, dan tempat lain. Terdengar dengusan dingin, dan seorang pria muda yang duduk di kursi dekat jendela memasang ekspresi tegas. Jelas dia sangat prihatin dengan apa yang dikatakan orang-orang ini. Karena ketidakpuasan, dia berkata dengan dingin, beraninya sekelompok pria berbicara tentang tuan muda dunia. Beberapa tuan muda dari keluarga berkuasa tidak berpikir demikian. Mereka hanya menatapnya dengan dingin dan terus berbicara. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Ada banyak keindahan di luar Middle Earth, haha. Kamu benar, ada mutiara kembar yang terkenal di Southern Wasteland, keindahannya tak tertandingi. Sayang sekali salah satunya mereka sudah menikah dengan keluarga Hu. Harimau-harimau itu tidak mudah diganggu. Apa yang kamu takutkan? Lagi pula dia seorang janda, dan dia mungkin akan menikah lagi. Haha, ngomong-ngomong, kudengar bahwa Yan Qingcheng juga telah memasuki dunia tengah, dan mungkin dia telah memasuki ibu kota Yin. Hehe, ya, ada juga keindahan yang menakjubkan di Mobei dan Xinjiang. Mungkin mereka ada di gedung ini. Di beberapa kamar pribadi, Mobei Lone Wolf mengajariku. Pemuda di dekat jendela itu marah pada beberapa orang. Dia mengulurkan tangannya dan melambai ringan, dan energi pedang terbang di udara dan menebas murid Yindu. Mutiara beras juga bersinar. Saat dia berbicara, seorang anggota keluarga bangsawan dengan lembut melambaikan tangannya, dan api gelap menyala.
Sihir spiritual yang menakutkan langsung mengelilingi pemuda itu, dan api hitam melonjak dengan hebat. Dalam sekejap, pria bernama Lone Wolf itu sepertinya telah menguap, bahkan tidak ada setetes pun daging dan darah yang tersisa, saat dia dimurnikan oleh api dunia bawah. Penjaga toko Menara Wang Yue sepertinya sudah mengetahui identitas beberapa orang, dan tidak mengirim siapapun untuk bertanya. Pada akhirnya, dia hanya meminta dua pemuda untuk segera datang dan diam-diam mengumpulkan abunya. Itu bukan salahku. Dialah yang pertama kali bergerak. Ekspresi prajurit spiritual itu tetap tidak berubah dan dia mulai mengobrol dan tertawa dengan teman-temannya lagi. Rekannya berkata, Yin Feng, Nether Fire-mu telah meningkat lagi. Kamu seharusnya sudah mencapai alam harta karun kesadaran tingkat kelima sekarang, kan? Haha, keterampilan seperti itu cukup untuk menyapu para tuan muda di hutan belantara selatan, Xinjiang Barat dan tempat lain. Tapi orang-orang barbar itu sungguh konyol duduk di dalam sumur dan melihat ke langit, berpikir bahwa Anda adalah salah satu yang terbaik di daerah kecil Anda, dan Anda benar-benar berpikir bahwa dunia telah hilang. Apa yang dikatakan orang ini langsung membuat banyak orang-orang di lantai 9 berubah pikiran, termasuk Master Nan Huang. Yan Qingcheng datang ke Yindu bersama Kilao. Mereka sangat sombong. Meskipun Yan Qingcheng adalah seorang wanita, dia masih sangat marah. Pria tampan berambut biru Kilao menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang ini memang sangat kuat, jangan perhatikan mereka. Di kamar pribadi lain, Yu Wenfeng, seorang penguasa alam liar selatan yang liar seperti binatang buas, juga mengertakkan gigi, dengan mata dingin. Dua sinar cahaya menakutkan keluar. Mengapa saya merasa seperti seseorang sedang mengutuk kita? Salah satu anak dari keluarga bangsawan melihat ke kamar pribadi Yu Wenfeng dan berkata pada dirinya sendiri, jangan duduk di dalam sumur dan melihat ke langit, bertengger di tempatmu, tetapi di dunia tengah, harga diri dan kehormatan yang pernah kamu miliki akan hancur. Tidak ada jejak penginjakan yang tersisa. Yu Wenfeng mendorong meja itu, melangkah keluar, dan berkata kepada beberapa orang, oke, Nan Huang Yu Wenfeng akan mencoba keahlianmu. Tetapi pada saat ini, seorang pria mengirim catatan dan menyerahkannya kepada Yu Wenfeng. Hanya ada satu kalimat di sana, datang dan bicarakan. Ayo bertarung lagi nanti. Yu Wenfeng pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Haha, silakan, jangan suruh aku pergi. Itu karena seseorang menyelamatkanmu. Kami khawatir kamu akan mati di tangan kami. Seorang pemuda dari keluarga bangsawan menyerang tanpa ampun, apakah ada master di hutan belantara selatan? Saya belum pernah mendengarnya. Petik 2. Tidak, hanya ada satu. Oh, apakah ada master di antara generasi muda di hutan belantara selatan saat ini? Orang di sebelahnya menjelaskan, ya, memang hanya ada satu, tetapi kebanyakan dari mereka sudah mati. Hanya ada satu orang bernama Xiao Chen, dan sisanya biasa-biasa saja. Hanya saja Xiao Chen sepertinya seorang yang biasa-biasa saja, hantu berumur pendek. Jika tidak ada kecelakaan, saya khawatir dia sudah mati selama 3 tahun. Oh, saya ingat kota Tiandi berdarah dalam semalam 3 tahun lalu. Orang ini masih berupa sosok. Jika ia masih hidup, dia mungkin bisa melawan tuan kita di Hindu. Kecuali selain itu, tidak ada orang lain. Betapa menyedihkan, kota Kaisar Wastelen Selatan yang megah. Bab 231 Kekuatan. Sungguh menyedihkan, kota Kaisar Wastelen Selatan yang perkasa. Senang rasanya memiliki tuan muda di negeri barbar. Apa yang menyedihkan dari itu? Di lantai 9,
Beberapa anak dari keluarga bangsawan menyerang tanpa ampun tidak mempertimbangkan para master di luar Middle Earth. Yin Feng, api dunia bawahmu memang telah mencapai surga kelima, kan? Belum, ini hanya puncak surga keempat, tapi itu sudah cukup untuk menghadapi orang-orang barbar itu sekarang. Kerajaan Tianluo di selatan, di Wuliguo, semua keluarga bangsawan dilahirkan sebagai kultivator, dan keturunan mereka ditakdirkan untuk menjadi kuat. Mungkin sebagian orang bersikap bias terhadap anak-anak dari keluarga bangsawan, mengira bahwa mereka semua adalah sekelompok nenek moyang generasi kedua yang tidak berpendidikan. Orang-orang seperti itu memang ada, tetapi di lingkungan yang menganjurkan budidaya, mereka adalah minoritas. Meskipun mereka memiliki karakter moral yang rata-rata, tidak memiliki kemampuan kultivasi yang nyata. Mereka semua sangatlah luar biasa. Titik awal mereka lebih tinggi dari yang lain, dan metode kultivasi yang mereka peroleh bukan hanya keterampilan surgawi, tetapi hampir sama. Ditambah dengan warisan keluarganya yang mendalam, tidak mengherankan jika budidayanya jauh lebih tinggi dari yang lain. Sama seperti fakta bahwa putri biasa lebih cantik dari gadis biasa, ini tidak dimaksudkan untuk mempercantik. Kaisar generasi pertama mungkin tidak tampan, tetapi selir yang diambilnya pastilah yang tercantum di dunia jelek. Jika hal ini terus berlanjut dari generasi ke generasi, penampilan anak-anak keluarga kerajaan tidak akan terlalu buruk. Bagi keluarga yang benar-benar kuat, nenek moyang mereka jenius dalam budidaya. Jika keturunan mereka diajar dengan baik, budidaya mereka tidak akan terlalu buruk. Sangat disayangkan pria bernama Xiao Chen meninggal, kalau tidak, dia mungkin orang berbakat yang masih hidup hari ini. Petik 2. Apa? Orang tuamu mulai memintamu untuk mencari murid muda. Kamu bisa pergi ke Dakin, Han Kuno, dan tempat lain untuk melakukannya. Lihat dan dengarkan di sana. Konon ada beberapa tuan muda dengan potensi bagus. Jika keluarga Yin Anda merekrut mereka, mereka pasti akan datang membantu Anda seperti. Nengat tuan, Anda pasti tidak akan memberitahu saya dan merekrut mereka sejak lama. Aduh, Nan Huang, Si Jiang, dan Mobe memang telah menolak, dan tidak ada yang layak diperhatikan saat ini. Anak dari keluarga bangsawan, mengkritik dengan kejam, dengan sengaja atau tanpa sengaja mencibir di beberapa kamar pribadi di lantai 9, dia bahkan mengamati semua kursi di luar kamar pribadi dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Banyak orang yang hadir marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Belum lagi budidaya beberapa orang sungguh luar biasa, bahkan orang-orang berkuasa di belakang mereka bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh orang biasa. Sang adalah salah satu dari 5 penguasa. Ini adalah ibu kota kerajaan Sang Agung. Keluarga di sini hampir merupakan keluarga paling makmur dan berkuasa di dunia. Sialan, sekelompok leluhur generasi kedua yang bodoh. Wajah cantik Yan Qingcheng marah, gigi peraknya terkatup, kulitnya seperti salju naik dengan bekas cahaya merah karena kegembiraan, dan tangan giok rampingnya memegang pedang panjang, rapat. Kilao bisa dikatakan adalah pria yang menawan dan tampan, rambut birunya yang berkilau bagaikan ombak air, wajahnya yang tampan membuat banyak gadis tergila-gila kemarahan, membuatnya sulit untuk tetap tenang. Namun pada akhirnya, dia harus menahan amarahnya dan berkata, lupakan saja, bersabarlah. Saya, tuan muda terbaik di hutan belantara selatan, hanya setara dengan mereka. Jika saya bertarung dengan mereka di Hindu, saya pasti akan melakukannya menderita kerugian besar. Petik 2. Jika pedang Iblis Dugu ada di sini, saya kira mereka tidak akan pernah berani mengatakan omong kosong seperti itu. Yan Qingcheng sangat marah. Sebenarnya, dia ingin menyebut nama orang lain, tetapi ketika kata-kata itu terlontar,
bibirnya, dia mengubahnya menjadi sihir Dugu Jian. Pedang setan Dugu, mungkin. Kirao tidak membenarkan atau menyangkal. Rupanya dia juga teringat nama orang lain. Itu adalah malam yang berdarah, dan seluruh kota Tiandi terguncang. Lebih dari selusin penguasa alam kesadaran meninggal, dan 5 penguasa alam demigod dibunuh hidup-hidup gurun. Sejak itu, tidak ada yang melihat pria itu lagi. Dikatakan bahwa selama pertempuran terakhir, dia telah kehabisan umur panjang dan tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Memikirkan hal ini, Kirao menghela nafas. Dan Yan Qingcheng juga linglung. Apakah orang yang sangat dia benci benar-benar mati? Tidak peduli betapa dia membenci semua yang telah dilakukannya, dia harus mengakui satu hal, pria itu tumbuh terlalu cepat. Jika dia tidak mati malam itu dan hidup sampai hari ini, mungkin dengan kultivasinya, dia bisa bersaing dengan para master muda terbaik di dunia tengah, bukan? Di kamar pribadi di lantai 9, Yu Wenfeng mengerutkan kening dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi orang-orang ini benar-benar merajalela. Jika saya tidak dapat membunuh satu orang, akan sulit menghilangkan kebencian di hati saya." Di seberang, Yu Wenfeng adalah seorang laki-laki. Sedangkan untuk kakak dan adiknya, laki-laki tersebut terlihat heroik, dengan sepasang alis tebal seperti 2 pisau panjang, dan matanya bersinar, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang master. Dan di sebelahnya adalah seorang wanita yang sangat cantik, anggun dan anggun, seperti pohon willow lembut yang tertiup angin, memberikan perasaan ringan dan menawan kepada orang-orang, kulitnya seperti salju, dan bersinar dengan kilau kristal, matanya penuh dengan mata, berkata tidak. Penampilannya mengharukan, sangat halus dan indah. Kedua orang ini adalah kakak beradik, menyebut diri mereka Ah Sui dan Ah Bing. Mereka adalah beberapa anak dari keluarga bangsawan dari Xinjiang Barat yang juga tidak senang dengan Yindu, tapi mereka tahu bahwa mereka tidak boleh tersinggung. 2 tahun lalu, mereka bertemu Yu Wenfeng beberapa kali dan menjalin persahabatan, jadi mereka menghentikan Yu Wenfeng karena mereka tidak ingin dia mati. Tetapi melihat bahwa mereka tidak dapat menghentikannya, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu tidak berkata apa-apa lagi. Bang! Setelah Yu Wenfeng keluar dari kamar pribadi, dia menendang sebuah meja dan langsung menabrak beberapa anak dari keluarga bangsawan. Meskipun itu hanya sebuah meja kayu, ada cahaya yang mengalir di atasnya, seolah-olah meja itu telah seluruhnya terbuat dari logam. Dengan cara ini, beratnya mencapai beberapa ribu kilogram, memadatkan kekuatan suci Yu Wenfeng. Jika pedang asli dipukul, bahkan tulang baja dan besi pun akan patah. Hei, Yin Feng, anggota keluarga bangsawan, mencibir. Tanpa menoleh ke belakang, dia dengan santai melambaikan lengan bajunya ke belakang, dan cahaya hitam langsung menyelimuti meja kayu. Diam-diam, meja kayu berisi kekuatan suci Yu Wenfeng berubah menjadi abu dalam sekejap. Pemandangan seperti itu membuat semua orang di lantai atas berubah warna. Bahkan mereka yang berteman dekat dengan Yin Feng sangat terkejut dan bertanya, tidak mungkin untuk tetap berada di surga keempat, kan? Petik 2. Mengapa saya merasa telah memasuki surga kelima? Karena kamu meremehkanku, penguasa hutan belantara selatan, mari kita bertempur. 3 tahun telah berlalu. Yu Wenfeng hari ini bukan lagi Yu Wenfeng yang berada di alam fana tingkat 9 budidaya karena dia juga bisa melakukan perjalanan ribuan mil dalam sehari. Kalau tidak, dia tidak akan gegabah melawan beberapa anak dari keluarga bangsawan. Itu hanya api neraka, Xiao Daur. Ada bayangan sisa di tempat. Yu Wenfeng berubah dari darah tipis di depan Yin Feng. Sebuah medan berdarah menyelimutinya, dan suara raungan binatang buas keluar menara Wang Yue dalam sekejap, seolah-olah ada beberapa petir yang menyambar dengan liar.
Dengan senyuman tipis, Yin Feng lolos dari jebakan dengan sekali gesek, dan terbang dalam sekejap. Dia berdiri dengan bangga di lantai 9 dan berkata kepada Yuan Feng, ini adalah tempat di mana pendekar pedang tiada taraf Li Bai menulis puisinya. Jangan hancurkan meja dan kursi di sini. Kamu dan aku akan berduel di lantai 9. Yuan Feng hanya mendengus dan bergegas maju lagi seperti sekilas. Kamu bisa dengan jelas melihat 10. Beberapa binatang buas yang menakutkan jiwa-jiwa mengelilinginya. Sosok-sosok besar itu sepertinya menerobos lantai, memancarkan roh jahat yang tragis, yang persis sama dengan gerakannya, dan mereka merobek ke arah Yin Feng pada saat yang bersamaan. Haha, Yin Feng hanya mencibir, dan gerakannya sehalus awan dan air. Meskipun dia adalah seorang pejuang spiritual, dia juga berlatih seni bela diri. Gerakannya sangat anggun, dan dia menghindari beberapa serangan dari Yuan Feng dalam sekejap mata. Dengan lambaian tangannya yang lembut, api dunia bawah menyelimuti Yuan Feng dari segala arah, langsung mengelilingi Yuan Feng. Api hitam dapat melelehkan baja dan membuat besi, dan semua benda nyata dapat menjadi abu. Meskipun ini adalah teknik spiritual, setelah mempraktikkannya hingga saat ini, teknik ini telah berkembang menjadi kekuatan magis. Ketika Yuan Feng tertangkap basah, dia menemukan api hitam membakar ladang darahnya, dan jiwa 3 binatang di sebelahnya terbakar menjadi abu. Dia menderita kerugian besar hanya dalam satu pertemuan, yang mengejutkannya. Dalam hal kultivasi, dia pasti tidak kalah dengan lawannya, tetapi kekuatan magis Yin Feng sangat aneh sehingga dia bahkan bisa memurnikan jiwanya. Pada saat ini, Ah Sui, Ah Bing, Yan Qingcheng, dan Qi Lao semuanya keluar dari kamar pribadi. Lusinan orang di lantai 9 mundur ke samping, diam-diam menyaksikan duel antara keduanya. The Great Sun Netherworld Lotus. Yin Feng berteriak pelan, ekspresinya tampak sangat santai dan tidak ada sedikit pun rasa gugup. Matahari hitam tiba-tiba muncul di lantai 9. Bahkan sebelum mendekati Yuan Feng, matahari itu sudah membakar ladang darahnya. Matahari hitam begitu jahat hingga berubah menjadi kuncup bunga, mekar dalam bentuk yang sama seperti bunga teratai. Kelopak hitamnya begitu hitam hingga membuat jantung berdebar-debar. Tidak, itulah keterampilan rahasia keluarga Yin, yang dapat membuat energi spiritual seorang kultivator membara. Dua bersaudara, Ah Sui dan Ah Bing, berbisik. Kemudian mereka berteriak pada Yuan Feng, Saudara Yuan, lupakan saja, tidak perlu berkelahi. Hei, Yuan Feng tidak panik, dan berteriak dengan dingin, seni iblis 10.000 binatang, bawa masalah ke dunia. Bayangan binatang tak berujung muncul, memperlihatkan taring dan cakarnya, membuat raungan yang mengguncang langit, dan seluruh menara Wang Yue mulai bergetar. Api dunia bawah bertabrakan dengan bayangan binatang tak berujung. Meskipun banyak bayangan binatang terbakar menjadi abu, lebih banyak bayangan binatang bergegas menuju Yin Feng. Bunga teratai. Mengikuti suara Yin Feng, teratai hitam bermekaran. Dengan suara letupan, Yin Feng mundur dengan tenang, dan teratai hitam menerobos jiwa binatang tingkat ke-7 Yuan Feng, menyebabkan pakaiannya bergetar, memaksanya mundur dengan cepat. Haha, beraninya cahaya kunang-kunang bersaing dengan bulan yang cerah. Yin Feng tertawa. Beberapa anak dari keluarga bangsawan di dekatnya mulai tertawa terbahak-bahak. Saudara Yin benar-benar luar biasa. Meskipun dia benar-benar masih berada di alam harta karun kesadaran tingkat ke-4, kekuatan api neraka sangat menakutkan. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan supernatural. Kekuatan magis seperti itu mungkin setara dengan Tin. GKAT ke-6 dari alam harta karun kesadaran. Alam harta karun kesadaran. Bahkan para master pun menang dan tak terkalahkan.
Tidak ada seorang pun di hutan belantara selatan, haha. Beberapa orang sama sekali mengabaikan Yuan Feng, yang wajahnya pucat, dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, baik disengaja atau tidak. Kirao meliriknya beberapa kali. Ketika mereka melihat Yan Qingcheng, gairah di mata mereka tidak tersamarkan, tetapi mereka tidak mengambil tindakan. Orang-orang ini jelas bukan orang seperti Nan Huang Hoffman. Itu akan membuatnya dipandang rendah oleh anak-anak keluarga bangsawan lainnya. Ada beberapa leluhur generasi kedua yang menindas laki-laki dan mendominasi perempuan, tapi cara seperti itu terlalu vulgar untuk anak-anak dari keluarga bangsawan sejati. Bagi mereka, penaklukan yang adil dan adil adalah metode kerajaan yang sebenarnya. Yang mereka yakini adalah, saya bisa saja gila, tapi saya punya modal untuk mengalahkan Anda secara terbuka dan membuat Anda tidak bisa berkata-kata. Anda juga boleh bernafsu, tetapi Anda harus menaklukkannya dengan cara kerajaan, bukan paksaan. Bertarung lagi. Yuan Feng sangat marah dan melangkah maju. Kamu tidak bisa melakukannya. Yin Feng dengan tenang menggoyangkan jarinya dan berkata, sejujurnya, meskipun aku berada di surga kesadaran keempat, aku cukup untuk melawan orang kuat dari surga ke-6 surga. Melihat bahwa kamu masih berbakat, bergabunglah denganku, keluarga Yin, dan ikuti aku mulai sekarang, dan aku akan melindungi hidupmu yang mulia dan kaya. Yuan Feng sangat marah, dan dia melangkah maju, dan binatang-binatang itu mengaum, dan bayangan binatang tak berujung keluar dari dirinya dan menyapu ke arah Yin Feng. Teratai hitam mekar, Yin Feng berteriak pelan, dan kelopak teratai hitam muncul di udara. Suara ejekan tidak ada habisnya, dan semua jiwa binatang dimurnikan. Yuan Feng terpaksa terbang mundur karena api dunia bawah. Anak-anak keluarga bangsawan di belakang tertawa, mereka memang punya modal untuk sombong. Ekspresi Yin Feng berubah dingin dan berkata, aku ingin menerimamu, tetapi kamu benar-benar tidak yakin. Jangan salahkan aku karena membunuhmu. Saat ini, Ah Sui dan Ah Bing melangkah maju, meraih Yuan Feng yang marah, dan berkata, jangan bertingkah karena emosi, pria ini menakutkan. Biarpun levelmu tidak lebih rendah darinya, kekuatan sihirmu masih kalah dengan dia. Oh, ternyata mereka bersaudara Ah Sui dan Ah Bing dari Xinjiang Barat. Haha, senang bertemu dengan Anda. Saya sudah lama mengagumi nama Nona Ah Bing. Selamat pagi potret hari ini. Anak-anak dari keluarga bangsawan di belakang tertawa sembrono. Xiao Chen sedang duduk tidak jauh dari sana, mengamati semua ini. Namun, tidak ada ekspresi, dan sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia.